emas ini mendadak di tengah-tengah keduanya. Karena fisiknya ada, bener nggak? Digitalnya ada, gitu. Jadi kita ini jadi beruntung. Jadi kita bilang, oh ini memang blessing bagi gue. Bener kan? Jadi akhirnya ketemu di tengah. Yang pro fiat money ini kan agak alergi dengan apa kripto, bener nggak? Yang sudah kripto, fiat money ini kejauhan, tapi begitu emas ketemu di tengah, digitalnya bisa, atau online-nya bisa, gitu fisiknya bisa. Ini ada 5 juta main di sini, bener nggak? Di sini ada 15 juta yang main di bursa saham. Jadi kita ngeliat, wah ini kalau dipromosikan dengan benar, gitu ya. Sekali lagi, ini pasti akan membuat tadi Ratu Adil itu turun. Rupiah modalnya. Dia bilang 10 juta buat mas kawin, 25 juta buat ongkos nikah. Saya bilang jangan. Lo beli 35 jutanya emas di dinaran, ambil 80%-nya, bener nggak? Untuk modal kawin, waktu dia ijab kabul, saya pinjemin emasnya. Jadi emasnya bukan 10 gram, 35 gram, lebih keren kan? Iya kan? Jadi saya nikahkan diriku dengan mas kawin emas 35 gram di dinaran. Bener nggak? Bener nggak? Terus kan dibalikin lagi kan, karena mas dia kan dititipin ini. Suatu hari dia ada rezeki, dia tutup yang 25 jutanya, bener nggak? Yang emasnya mungkin udah jadi 50. Oke. Pak, saya mau pelan-pelan dulu, Pak. Ini karena supaya saya dan tim itu nggak capek-capek ngejelasin terus bagi teman-teman yang pemula gitu. Jelasin dulu Pak Mardigo, kita nabung tuh minimal berapa sih, terus kemudian ada program apa saja di dinaran, dan yang paling penting lagi Pak, sekarang banyak teman dekat saya tuh kemarin tiba-tiba salah satu rekeningnya yang di BRI itu, mohon maaf ini BRI agak ngawur juga soalnya, 1,8 M hilang. Jadi orang kaya itu dia susah juga, dia pikir nyimpen uang di bank itu aman gitu kan, tapi ternyata hilang, dan ini sampai sekarang masih belum ada titik temu. Makanya mau maju ke pengadilan supaya BRI dikasih pelajaran juga kan. Makanya nyimpen uang di emas kalau dibandingkan dengan di bank seperti apa juga perlu dijelaskan gitu. Jadi kita tahu bahwa kita ini berangkatnya dari manual. Ini harus tahu dulu bahwa kita bukan digital atau online. Berangkatnya dari manual, benar-benar jual beli emas fisik gitu ya. Nah di tahun 2000 ketika zamannya COVID kan nggak bisa fisik, akhirnya kita bisa menggunakan online. Itu online. Ini sejarahnya. Kemudian begitu dia transaksi online, ternyata banyak yang merasa dia kirim 5 gram tapi ke Papua. Kan harus bayar asuransi gini segala macam. Saya titip aja deh Pak gitu. Nah banyak sekali yang nitip. Kita namanya kastodian. Nah dulu kita titipkan ke Bank Arta Graha. Karena kita bilang, waduh ini gede, ini resiko nih, gitu kita titipkan. Nah, karena kita belum memiliki vault atau berangkas sendiri yang safety, gitu ya. Terus dia bilang, Pak, boleh nggak ada harga harian kami tahu, kalau misalnya harga sekarang 1 juta berapa gitu. Jadi ada harga, jadi bilang, oh, gue udah turun dan naik, udah tahu. Jadi dia lihat dulu. Tapi ini masih belum bisa ngapa-ngapain. Suatu hari dia bilang, Pak, boleh nggak mereka usul? Yang ini kalau mau saya transfer, cuma 1 juta, boleh nggak? Ini nanti bisa berkurang, jadi 5 gram jadi 4 gram. Oh, boleh. Akhirnya tim IT kita buat. Akhirnya, tolong transfer ke sini. Nah, udah kita join sama 150 bank. Ya, kita join. Jadi mau transfer kemana aja. Sesama bank jelas lebih mudah. Terus sesama bank lain ada fee 6.000 plus segala macam. Nah, terus suatu hari, berangkat lagi. Saya pengen barter. Boleh nggak kalau dia punya rekening dinaran, emasnya 5 gram saya misal membeli sesuatu, terus saya pakai ini. Kita buat lagi sistemnya. Pokoknya asal permintaan ini bertumbuh. Nah, kalau ditanya, dinaran adalah perusahaan berizin jual beli emas. Benar-benar toko emas aja gitu. Nah, sekali lagi balik lagi terus. Mereka transaksi 5-6 gram tinggal. Terus bilang, lah kalau saya punya 5-6 gram, saya mau ngambil di mana? Kan kalau kantor cuma ada di Senayan. Oh, kenapa nggak kita buat vending mesin? Gitu ya. Jadi kita buatlah 3 biji dinaran, ATM dinaran. ATM tuh bukan automatic teller mesin ya, tapi anjungan toko emas. Anjungan toko emas. Nah, kita berharap
kita akan tahun ini punya 10, tahun depan bisa 20 supaya ada di mana-mana. Sehingga kalau mau ngambil emas fisiknya ya udah di situ. Bisa langsung cetak di Bisa situ langsung ya. dicetak. Tapi sekali lagi, itu ada dua hal. Teknologi kita harus mumpuni. Kedua, karena kalau itu toto ngedrop, karena barangnya lebih banyak ini daripada ATM uang kan, Oh, iya, emas iya, ya kita iya, taruh. benar. Jadi kita harus naruh misalnya di mall, di hotel bintang 5 supaya nggak dirampok, benar nggak? Kita harus naruhnya juga spesifik sekali gitu. Iya. Nah, itu hal-hal yang mau tumbuh, kita lagi bertumbuh. Jadi kemudian sekarang udah bisa QRIS out. Jadi kalau dulu kan harus ditransfer. Kalau hari ini sekarang Anda Oh, iya, mau iya, belanja iya. udah tinggal QRIS out aja. Nah, hebatnya yang QRIS out ini sekarang banyak pabrik-pabrik, beberapa pabrik ini ya. Seluruh karyawannya gajinya langsung masuk di emas. Jadi mereka transfer langsung ke emas, terus kalau transfer ya belanja ya langsung bisa pakai QRIS out gitu. Oke. Gitu. Jadi ini fasilitas baru. Nah, sebentar lagi kita join sama Alipay untuk cross border. Jadi bisa di Arab, bisa ini ya QRIS bisa di mana-mana, udah nggak usah tuker, lu nggak usah repot lagi ngeliat berapa ada harga, begitu ada QRIS udah selesai sudah. Minimal nabung berapa, Pak? Nah, kita merasa dulu kita merasa bahwa angka 500.000 teman-teman punya gitu. Suatu hari kita datang ke sekolah Muhammadiyah apa mana saya lupa, mereka bilang, Pak, boleh nggak diturunin menjadi 10.000? Itu masalahnya dulu gini, masalah itu kesusahan di gramasi kan 0,00. Iya, Waktu ditanya kalau saya mau ngambil 0,00 gimana? Masih kan nggak ada, bener nggak? Iya, Emas iya. fisiknya gitu. Sehingga nggak, Pak, ini buat nabungnya dulu. Nah, jadi kalau nabung 10.000 bisa, Oke. tapi ngeluarin minimum 500.000 karena fisiknya nggak ada. Iya. Kalau nabung, nah ternyata benar, karena kita membuka itu anak-anak menjadi nabung 10.000 sebulan, 10.000 sebulan gitu, 10.000 rupiahnya, tapi gramasinya kan dia terus bertumpuk. Jadi kalau punya tradisi nabung 5 tahun 10.000 rupiah, ternyata gramasinya yang hitung. Kalau secara rupiah sama emas, untungan emas dia Iya, nabungnya. iya. Tapi tadi, jadi teman-teman kalau mau nabung 10.000 rupiah bisa untuk buka rekening, habis itu berapapun, tapi ngambil itu pecahannya ya tidak bisa, kecuali transfer ya. Kalau transfer kecil juga bisa, gitu. Iya, Tapi iya. kalau ngambil fisik ada minimumnya gitu. Jadi saya sarankan ya teman-teman yang di Ngaji Rosoh, karena udah ada 400-an teman-teman subscriber Pak yang join di Dinaran, dan saya sendiri merasakan manfaat yang luar biasa, karena memang ini harus jangka panjang gitu ya. Benar, Apalagi banyak tokoh yang mengatakan 2030 nanti emas, beras itu akan menjadi sesuatu yang sangat langka gitu kan. Berarti kan value-nya naik gitu ya Pak ya. Itu analisanya banyak matriks. Salah satu matriksnya adalah anggap dunia begini-begini aja, tidak ada war, tidak ada yang aneh, tidak ada kayak Trump yang guling-guling itu, Ya, yang aneh-aneh itu. Itu weather atau cuaca itu memang menjadi threat manusia berikutnya. Jadi kelangkaan akan pangan, kesehatan, dan ekonomi kan gonjang-ganjing terus jadinya. Gitu. Nah, currency ini makin diragukan karena semakin mereka melek terhadap kripto. Terima kasih nih pada kripto. Karena kripto itu kan antitesa fiat money kan. Betul, fiat Gitu. money. Jadi kita harus bersyukur dengan teman-teman Gen Z terutama yang saat ini mendewakan kripto. Kripto jangan lo sentuh, ngamuk mereka. Ada mungkin 5 juta orang kita yang Meskipun sekarang lagi turun atau apa gitu nggak ya. peduli, Nggak itu peduli. garis keras itu. Iya. Udah kayak fans MU, bener nggak? MU-nya mau ranking 16 juga. Nabinya namanya Timothy. Ya. Nah gitu, iya. Iya, nabi kembar itu. Nabi Jilu. Timothy. Oke. Jadi kita berterima kasih karena mereka memukul belief-nya bahwa fiat itu nggak bisa dipercaya. Padahal di sini bukan fiatnya, digital yang kita sulit percaya karena passwordnya kalau hilang gone. Betul. Ada beberapa kasus kemarin, suami udah tua main besar, dia meninggal, istrinya bilang passwordnya di mana? Lemes gitu. Aset digital ngebingunginnya begitu. Iya, betul, Bener nggak? Bener tuh. Nah, emas ini mendadak di tengah-tengah keduanya. Karena fisiknya ada, bener nggak? Digitalnya ada.
gitu. Jadi kita ini jadi beruntung. Jadi kita bilang, oh ini emang blessing bagi gue. Benar kan? Jadi akhirnya ketemu di tengah. Yang pro fiat money ini kan agak alergi dengan apa kripto, benar nggak? Yang sudah kripto, fiat money ini kejauhan, tapi begitu emas ketemu di tengah, digitalnya bisa, atau online-nya bisa, fisiknya bisa. Ini ada 5 juta main di sini, benar nggak? Di sini ada 15 juta yang main di bursa saham. Jadi kita ngeliat, wah ini kalau dipromosikan dengan benar gitu ya, sekali lagi ini pasti akan membuat tadi Ratu Adil itu turun gitu. Pak, pas kita nabung di Dinara nih, terus kemudian di tengah jalan kita butuh uang, Pak, bisa nggak digade terus ditebus lagi gitu? Udah ada itu sistem tadi itu? yang DCA itu. DCA itu ya sekarang DCA tadi namanya Dinaran Convert Account, itu ada. Baru itu, Pak, ya? Baru. Jadi kita tuh berharap bahwa teman-teman tadi kalau perlu uang, jangan pernah mencairkan emasnya. Sip, setuju. Iya kan, benar nggak? Ini misalnya kita punya, kecuali yang daily use yang 5-6 gram. Tapi kalau Anda perlu 100 gram, perlu 200 juta, jangan jual. Jaminin aja. Gitu. Terus seberapa aman sih Pak Mardigo nabung di Dinaran gitu ya? Jujur ya, saya 80% portofolio emas saya di sebelah di BUMN gitu ya. Tapi saya sering mengalami hal kayak gini. Misal kayak nabung hari ini 4 hari baru masuk. Terus kemudian saya mau gade gitu ya. Udah masuk nih di saldo rekening saya. Tapi di saldo tabungan emasnya belum berkurang. Akhirnya kan saya nakal kan, jual aja semuanya gitu. Jadi saya untung 200 juta berapa, tapi akhirnya ngembalikan. Nah, sistem kayak gini kan masih sering terjadi gitu di sebelah. Di sebelah. Gimana, Mas Digo? Kita merasa kita sudah melewati problem itu semua. Jadi teknologi kita bisa dikatakan yang paling mumpuni. Terus kita sangat ini kita bicara teknologi dulu ya. Kita mau itu seamless, bener-bener detik ini transaksi, detik ini jadi, karena itu berdasarkan teman-teman bahwa itulah ijab kabulnya. Bener-bener seamless. Kemudian bener-bener ada fisiknya. Bener-bener itu apa namanya yang kedua. Terus tadi safety. Jadi gini, kita itu ya kita bocorin bahwa setiap 30 menit itu kita langsung pindah jadi manual. Jadi gini, ini kita punya 2 server A dan B. Terjadi transaksi, tapi setiap 30 menit ceklek ini pindah ke sini manual. Ini bukan analog. Ini nggak ada connect sama segala karena manual, benar-benar USB. Klak kayak gitu, benar-benar manual. Sehingga kalau ini ke hack, jegrek. Paling cuma 30 menit terakhir. Menarik nih. Gitu. Iya. Itu safety. Bener nggak? Itu ini keren. Safety-nya. Dan kita sudah kita nggak bocorin di mana tempat A dan B-nya tentunya ya. Bener nggak? Kita nggak bocorin server kita di mana dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap menggunakan manual. Nah, ini diaudit harian. Ini sekali lagi ini bicara safety dulu karena gini. Bisnis emas atau bisnis keuangan adalah bisnis trust. Trust itu nggak bisa, lu percaya sama gue nggak bisa. Itu 5 tahun pun masih belum dipercaya, itu masih muda. Tapi kalau udah 35 tahun gitu, baru kita di-respect gitu. Nah kita memang tumbuhnya memang yang penting dapat trust. Kita nggak mau bener-bener kita mau dapat trust, karena begitu trust, akhirnya orang jadi dapat solusi. Jadi sekarang ini misinya Dinaran adalah membangun trust. Bukan omset yang besar, bukan ini yang banyak, bukan. Nah trust itu didapat dengan safety. Itu number one, safety dan security. Sekali lagi, kami setiap 30 menit itu memindahkan data ceklek. Dan ini manual. Ini manual, benar-benar manual. Tidak ada listrik sama sekali. Paham ya teman-teman ya? Jadi benar-benar benda ini manual. Benar-benar kayak USB deh. Cuman gede 5 tera gitu kan. Ceklek gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa, alhamdulillah sih memang selama 5 tahun ini belum pernah ada serangan. Belum pernah ada serangan, maksudnya yang bisa ngejebol. Walaupun sehari ada yang nyoba. Kan kita tahu kan setiap hari. Nah, kalaupun ini terjadi paling 30 menit terakhir yang itu, dan itu bisa ditolerir gitu. Nah, itu safety ya, itu safety. Terus Pak, kan kalau nabung emas itu menurut saya secara pribadi yang paling aman adalah dicetak. Gitu kalau saya secara pribadi ya, safe haven ya. Fisiknya? Iya, karena itu tadi makin lama makin banyak hacker, makin pinter, apalagi didampingi oleh AI dan lain sebagainya gitu kan. Nah Pak, ketika kemudian kita nyetak emas, terus kita butuh uang nih, mau nyairkannya gimana di Dinaran? Nah,
Kalau emas masuk, maka kita ada fee 5%. Oke. Jadi di harga sekarang, harga kita tetap pasti lebih tinggi dari negara tetangga gitu ya. Iya ya, lebih tinggi Lebih ya. tinggi gitu. Jadi kita belinya tinggi, tapi ada fee 5%. Iya, iya. Jadi kebanyakan, jadi fee 5% itu apa? Fee 5% itu biaya ngekepin emasmu. Bener nggak? Tapi kalau di luar, mau dimasukkan ke sistem, misalnya gini, contoh nih, kita mau ngirim ke saudara kita di Korea, misalnya. Emasnya masuk, dikirim ke Korea, mata uangnya, entah rupiah, entah won gitu, plus gitu kita kirim. Karena kita sudah bisa lakukan itu. Karena niat kita sebenarnya adalah, kan kita tahu nih teman-teman diaspora, teman-teman TKI, TKW itu, mereka kalau mau transfer, mereka kan kerja cuma dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Di sini bank tutup Sabtu Minggu gitu. Terus kalau mereka mau transfer mbah mereka, kakek mereka, lewat Dinara, seamless itu. Detik itu juga mereka bisa masuk. Oh iya gitu. iya. Ya ini apa ya namanya? Ini keuntungan kita, karena kita tahu ada 6 juta saudara kita adalah buruh migran. Dan itu transfernya 30 triliun. Itu nggak ada yang megang. Udah kita lewat sini deh. Oke. Jadi kita tuh benar-benar, karena ini pakai emas, sehingga ini lebih mudah masuknya. Beli emas kan, walaupun nanti beli emasnya lewat, habis itu keluar rupiah lagi. Iya. Terserah ini pakai real. Nah, terus ada yang menarik teman-teman. Kenapa penting Anda invest di emas? Bukan sekedar naruh di emas, tapi atau ini gini. Karena emas nggak ada pajaknya. Karena statusnya investasi. Aku baru mau tanya soal itu ya, karena banyak sahabat-sahabat yang uangnya banyak gitu kan masih ragu untuk, Iya. ya kan dia mikir pajak dan lain Coba sebagainya gitu. suatu hari kamu transaksi dapat untung 1 M. Lo taruh di bank, PPATK baca. Benar nggak? Dinaran deh. Tapi kalau beli emas, selesai. Benar nggak? Anda tidak disalahkan. Loh ini pajaknya mana? Nanti di akhir tahun ditutup. Loh ini 1 M pajak mana? Nggak 25% lu. Berasa 250 juta dikasih Sri Mulyani. Mendingan lu kasih anak yatim. Iya, Bener nggak? iya. Mendingan lu buatin jamban. Berapa ribu jamban lu udah buat. Bener-bener lu turun ke bawah. Bener nggak? Nah, ini tidak kena pajak karena statusnya investasi. Bukan tidak bayar pajak ya, bukan ya. Tapi kan ini invest. Statusnya invest. Kan invest kan nggak kena pajak. Cara cerdas bebas pajak ya. Cara cerdas bebas pajak adalah beli emas. Iya. Gitu. Teman-teman nanti bisa klik link di deskripsi untuk join di Dinaran dan nanti bisa dipandu oleh CS Ngaji Roso yang selalu setiap hari komunikasi sama Mbak Putri, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman join semuanya di Dinaran. Mumpung, pokoknya kalau nabung emas nggak ada terlambatnya ya Pak ya? Nggak. Nggak Ada yang bilang, terlambatnya. oh sekarang sudah 1,9 gitu. Begitu kita beli, kon 3 juta kan. Gimana? Karena ini sekarang pertanyaan, emas mau kemana? Bener nggak? Jadi kita lihat dulu bahwa dunia semakin tidak percaya pada dolar. Itu udah pasti teman-teman udah tahu. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh negara-negara besar? Negara-negara besar seperti negara-negara BRIC, seperti Tiongkok, seperti Rusia, seperti India, Singapura, itu mereka terus membeli emas sebagai cadangan devisanya, udah nggak pakai dolar lagi. Jadi kalau dulu 60% cadangan devisa mereka adalah dolar, sekarang udah separuh. Jadi dolar ini semakin tidak dipercaya atau dedolarisasi. Terus dedolarisasi mana yang dipercaya? Apakah renminbi kah? Apakah rupiah kah? Udah paling aman adalah pakai emas. Jadi emas saat ini masih dicari. Bahkan saya punya analisa. Dulu ada waktu POP mau jadi, Tiongkok ini mengincar POP A supaya jadi, Amerika pengen POP B supaya jadi, karena Vatikan punya 8.000 ton. Bayangin, paus aja itu diincar supaya pro ke negara besar-besar ini. Bayangin, ini sekali lagi ini teori konspirasi. Tapi saya sangat percaya karena mereka perlu pinjam emas pada saat untuk printing money, ya pinjam emasnya Vatikan gitu ya. Nah, sekali lagi, nah kita ini sekarang harus punya cadangan devisa sendiri. Benar nggak? Jadi kalau negara punya cadangan devisa, dan sebentar lagi mungkin kayaknya bukan Sri Mulyani kalau nabung emas. Ini kita nabung emasnya di negara nabung, ya kita juga ikut nabung. Sekali lagi jangan pernah jual yang emasnya tadi, ngumpulin satu. Kalau perlu pinjam. Yang kayak tadi, dijaminin. Iya, jadi saya selalu gade, masukin lagi gade. Jadi jangan pernah lepas emasmu, gitu. Kalau perlu duit, pindahin ke rekening sebelah, dari rekening current account atau rekening koran,
ke saving account atau deposito Bahkan gitu ya. kalau saya berkebun emas, Pak. Ini Jadi diputar lagi. Iya. Pokoknya intinya adalah emas sebagai safe haven. Emas tidak membuat Anda kaya, tapi pasti membuat Anda tidak miskin. Benar. Setuju. Kaya bisa ribuan cara Ya, bro, ya, untuk ya, mencari uang, benar nggak? Tapi emas itu adalah safety netmu, gitu. Oke, jadi teman-teman silakan yang mau join Dinaran nanti bisa WA CS Ngadi Roso atau klik link di deskripsi. Pak Mardigo, dari Deddy Mulyadi kita ke Dinaran, dari premanisme ke kehancuran alam. Ini merupakan sebuah pertempuran kesadaran lama dan kesadaran baru. Benar. Kalau misalnya Pak Mardigo ini closing ya, final statement. Kalau misalnya Pak Mardigo menganggap bahwa bangsa ini sebagai sebuah anak remaja yang sedang sakit jiwa gitu ya. Apa pesan terakhir yang ingin Pak Mardigo tanamkan ke dalam kesadarannya? Seperti tadi saya bilang bahwa Indonesia itu negara besar. Indonesia itu akan jadi negara besar. Indonesia saat ini lagi dibuka semua borok-boroknya. Itu agar semua nanti pada saat Anda yang Gen Z ini berkuasa, hal itu Anda tahu ini jelek dan Anda tidak lakukan lagi. Jadi saat ini adalah masa belajar Anda untuk mengerti. Kedua, ini adalah masa kita menyadari, membangun kesadaran, karena ABC ya, awareness before change. Perubahan itu tidak ada kecuali Anda sadar. Dan sadarlah sekarang bahwa kenapa ini muncul. Karena Indonesia memang bangsa besar, homework-nya banyak, ujiannya banyak, pressure-nya banyak. Dan Anda jangan cemen. Karena ini adalah masa untuk membentuk diri kita. Jadi inilah masa membedakan boy from man. Jadi saya berharap Indonesia menjadi man, menjadi gentleman nantinya, jangan jadi boy lagi. Tentunya man ke boy ini ya penuh dengan tantangan. Jadi saya pikir kita nggak boleh berhenti baca, kita nggak boleh berhenti kritis, terutama otokritik, mengkritik diri sendiri, dan terus improve. Jangan lupa ya, improve. Improve adalah melakukan sesuatu yang baru. Anda jangan takut dengan rule, karena rule, peraturan adalah was made to be broken, harus dilanggar. Yang nggak boleh Anda lakukan adalah dosa. Oke, terima kasih banyak Pak Mardigo ya atas waktunya untuk Ngadi Roso ya. Thank you.